warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa ta'ala ya Allah. Salatan wa salaman ala ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ulama dan ulama, para alim wa asatidzah, bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus Masjid Al-Amin, imam masjid, bila kami undangan yang sama-sama kita hormati, disebut alhamdulillah hadir para kapolsek kita, Pak Lurah, RW, RT-nya, pokoknya yang besar tidak disebut gelar dan yang kecil tak disebut nama. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Wabil khusus yang khusus Final Fadil Fatibul Fadilah Haji Lukman Hakim BPD Ta'ala Waqibul Hayatihi wa Tula Umrih. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah rahimahumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan simbol pertemuan kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dikumpulkan di tempat yang tidak ada tempat lebih mulia ketimbang masjid. Sering saya sampaikan, seluas apapun, semegah apapun rumah yang kita tinggali, tidak sebanding dengan kemuliaan masjid. Alhamdulillah. Allahumma qasyad, ya Allah saksikanlah kami berkumpul di masjid ini dalam rangka kecintaan kami kepadamu, kecintaan kami kepada Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau zat yang maha kasih dan sayang. Ya Sami'u, ya Basir, Engkau zat yang maha menatap lagi maha mendengar. Tataplah kami dengan tatapan kasih dan sayang-Mu. Dengan sebab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, tetapkanlah iman Islam di dada kami sampai kami kembali kepadamu. Ya Allah, dengan sebab Maulid Nabi pada malam hari ini, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang-orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, para pendahulu kami, para pemimpin kami. Ya Rabb, dengan sebab kemuliaan Rasul-Mu, orang-orang tua kami dan guru-guru kami, para pendahulu kami yang lebih dulu meninggalkan kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Allah, dengan sebab kami hadir di majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi-Mu, ya Allah, kami yang masih hidup, orang-orang tua kami dan guru-guru kami serta para pemimpin kami, sanak keluarga kami, berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sholawat dan salam kita selamanya terlimpah curahkan kepada manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Seseorang yang berbudi pekerti luhur yang diluhurkan oleh Zat yang Maha Luhur. Seorang yang sangat mencintai kita umat. Tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah dipandu, dibimbing untuk bersalawat salam oleh guru kita Kiai Haji Lukman Hakim dengan
grup Rijalul Ansor. Subhanallah, itu tangan-tangan yang nanti akan menjadi saksi di surga Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan hari-hari besar Islam lainnya. Bahkan dia jauh lebih mulia daripada hari-hari besar lain. Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, dan malam hari ini Maulid Nabi. Ini merupakan bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu. Betul apa benar? Betul apa benar? Betul. Pilihannya cuma dua, betul dan benar. Betul dan benar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan agamanya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka saksikanlah, berarti ketakwaan masih bersemayam di hati. Sekarang saya tanya, kelahiran Nabi termasuk syiar Allah bukan? Syiar Allah bukan? Syiarnya Allah. Yang kedua, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnain. Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa pada hari Senin? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku puasa hari Senin karena satu, aku dilahirkan pada hari Senin. Dua, karena Al-Quran diturunkan padaku pada hari Senin. Walhasil yang pertama kali merayakan maulidnya Nabi siapa? Nabi sendiri. Artinya apa? Termasuk bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati hari lahirnya Nabi. Apa tujuannya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita merayakan Maulid Nabi ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, katakanlah, kalau engkau cinta kepada Allah, cinta kepadaku, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah dengan ajaran-ajaranku, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ajarannya Nabi? Banyak. Antara lain kumpul-kumpul kayak begini Pak Kapolsek, ini jalinan silaturahmi. Di samping meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi kita saling cinta satu sama lain, saling sayang satu sama lain, saling perhatian satu sama lain. Karena al-mu'minu lil mu'min yashuddu ba'duhu ba'd. Mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah saling kuat menguatkan satu sama lain. Dalam riwayat yang lain, kal bunyanil wahid, seperti bangunan, saling kuat menguatkan, saling kokoh mengokohkan. Itulah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau saudara kita mendapat kenikmatan, kita juga harus senang. Halo? Kalau saudara kita mendapat kesuksesan, kita juga harus ikut senang. Betul? Betul. Jangan macam kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, tetangga yang beli kendaraan, kita yang demam. Halo?
Ada? Hadir orangnya? Insya Allah nggak ada di majelis maulid. Amin. Karena ajaran dari Nabi kita bagaimana kita lontarkan, kita keluarkan sifat-sifat buruk dari dalam diri kita. Inilah akhlak al-karimah. Karenanya kita harus menjadi orang yang senang apabila saudara kita senang, susah apabila ada saudara kita juga yang susah. Karena dibolak-balik. Kita merasa senang kalau ada saudara kita susah, kita menjadi susah kalau ada saudara kita senang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Apalagi ajaran Nabi selain silaturahim, membuang sifat-sifat yang buruk, termasuk hasud kita, dengki kita itu tadi. Tangga bangun rumah, dengkinya bukan main. Paling ngajuin kredit. Halo? Halo? Apa hubungannya? Mau kredit, mau cash, dia punya tabungan atau apa? Dia sedang dalam rangka mensyukuri nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Apalagi sifat yang buruk yang harus kita lontarkan dalam rangka memupuk tali silaturahim kita. Sifat sombong, tua, sifat anania itu loh, ego, saya paling benar, yang lain salah semuanya. Ya, kalau nggak mau hadir maulid Nabi ya sudah cicing wae aduh. You know cicing wae? Jangan malah menyalahkan orang yang sedang maulid. Jangan menyalahkan orang yang sedang menghidupkan sunnah. Cicing wae selesai. Understand ya? Jangan lama-lama. Insya Allah mudah-mudahan jarum panjang di angka 8 selesai. Baru-baru ini Pak Kapolsek, ada orang tanya kepada Ustadz, kalau ada undangan maulid Nabi bagusnya saya datang nggak? Kata Kak Ustadznya, nggak usah datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, maulid Nabi ada undangan, nggak ada undangan, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku, nanti akan bersama-sama aku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Ini kan bukti kesyukuran kita. Kita senang dengan dihadirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi salah satu bait-bait maulid yang dibaca. Fahtazal 'arsyu taraba wastibsyar. Arsy Allah itu senang ketika mendapat kabar, mendapat berita akan dilahirkan seorang nabi. Kalau akan dilahirkan orangnya sudah lahir belum? Belum. Baru mendapat informasi akan dilahirkan seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kerajaan Allah semakin bertambah kuatnya, bertambah kokohnya. Kenapa? Karena akan dilahirkan sang kekasihnya yang bernama Muhammad. Wamtala'atis samawati anwara. Langit bercahaya gemerlapan. Coba respon alam semesta terhadap akan dilahirkan seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajjatil malaikatu tahlilau wa tanjidau wastilfa. Malaikat saking senangnya tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tasbih malaikat saking senangnya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya adalah, diutusnya Nabi Muhammad anugerah bukan? Anugerah. Kenikmatan bukan? Kenikmatan. Kalau kita dapat anugerah, mendapat kenikmatan, kita harus apa? Bersyukur. Kita harus apa? Bergembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena ini merupakan anugerah dari Allah dengan diutusnya kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Halo. Kira-kira kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada kita kan? Ada. Laulaka wa ma khalaqtu aflak. Ya Muhammad, jika karena engkau tidak aku ciptakan alam semesta ini, apalagi kita. Alam semesta Allah tidak ciptakan. Subhanallah. Karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga akhirnya ciptakan kita. Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Jadi perayaan Maulidur Rasul ini ekspresi kegembiraan kita umat Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi ini bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya mau kasih oleh-oleh. Boleh? Boleh. Saya janji 10 menit, insya Allah mudah-mudahan cukup. Ini saya tengok usianya masih muda-muda betul. Kalau saya sama Kiai Lukman baru 25. Ketawa 25 tapi terbalik ya. Rasulullah itu mulai usia belia, Rasulullah itu manusia sosok yang paling produktif dan inovatif. Rasulullah itu tipologi pekerja keras. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, masih usia belia. Tengok Rasulullah di usia yang masih muda belia mampu menyatukan konflik yang ada pada saat itu. Apa antara lain? Yang sering kita dengar, jatuhnya Hajar Aswad dari Ka'bah, lalu masing-masing kabilah, kepala suku berebutan ingin mengangkat Hajar Aswad. Masih ingat? Dipanggillah Al-Amin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentangkan surban, masing-masing kepala suku memegang surban itu, mengangkat Hajar Aswad untuk dikembalikan kepada tempatnya semula. Clear, selesai. Bahkan Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, Rasulullah sudah menjadi top seller. Kerjasama dengan siapa? Dengan istri tercinta Khadijatul Kubra. Bukan hanya top seller, tetapi top investor kalau kata orang-orang. Sukses dalam rangka perniagaan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau merasa menjadi bagian daripada umat Nabi, mumpung masih muda, ya masih 17-an tahun, ya ini berapa tahun ya? Harus bekerja keras. Halo? Harus bekerja keras. Jangan puncang-puncang kaki. Karena sesungguhnya hidup ini perlu pipi. You know pipi? Epek. Mana epek? Tulus.
Bunda? Fulus, fulus. Fulus? Fulus. Duit? Betul? Memang hidup ini duit itu bukan segalanya. Tapi kalau nggak ada duit, pusing segalanya. Minimal dapur nggak ngebul ya. Amburadul. Ada duit. Halo. Kerja keras, jangan kuncang-kuncang kaki. Mumpung usia masih muda. Contoh Rasulullah dari Mekah sampai ke Syam. Masya Allah. Tahu Syam? Batu Haji lurus. Itu kan jauh dari Mekah. Irak ya. Syria. Jauh. Ribuan kilo. Rasulullah tunjukkan itu sebagai anak muda bekerja keras. Tapi begitu Rasulullah sudah masuk pada usia 40 tahun, nah ini oleh-olehnya. Rasulullah sudah mulai fokus terhadap pembinaan keumatan. Rasulullah sudah mulai fokus kepada hal-hal yang bersifat dunia. Halo. Khusus bagi yang masuk usia 40 tahun, apalagi udah lebih, ini oleh-oleh yang mau saya sampaikan. Lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'tuhu kurha hatta wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Lihat, Allah memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat, terutama ibu. Ibu itu yang hamil berapa bulan, Bun? Berapa bulan, Bun? Bagaimana rasanya, Bun? Allah menyebut hamalathu ummuhu kurha, sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Apalagi kalau udah hamil tua ya Bun, miring ke kanan salah, miring ke kiri salah, betul? Percaya nih bapak-bapak, kalau nggak percaya ikat kelapa deh. Mandi di bawah, tidur di bawah, ngaji di bawah, ya Allah nggak enak. Makanya kata Allah kurha, posisi kondisi yang tidak mengenakan. Ada 3 Al-Quran menyebut yang kondisi tidak mengenakan. Yang pertama orang hamil, yang kedua wawada'tuhu kurha, melahirkan kurha, nggak enak. Bahkan melahirkan itu taruhannya antara hidup dan mati. Masya Allah. Cuma perempuan kiai yang bisa ngelakuin. Betul. Karena kita nggak pernah melahirkan. Dan yang ketiga, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun. Orang berangkat perang itu kondisi yang tidak mengenakan. Taruhannya nyawa. Kalau selamat kembali kumpul kepada keluarga. Kalau mati ya sudah gugur di medan perang. Nggak pernah akan berjumpa dengan keluarga. Nah menariknya, hatta idza balagha asyudda, ketika sampai usia yang matang, usia berapa tahun? Arba'ina sana, 40 tahun. Usia 40 tahun adalah usia satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran. Halo. Yang udah mau masuk usia 40 tahun, apalagi yang sudah lewat, yuk kita lihat ini. Apa yang pertama? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang pertama, harus banyak-banyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah dikasih suami yang handsome. Halo. Dikasih suami yang ganteng, dikasih suami yang baik, dikasih suami yang soleh. Alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan aku anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Dan syukur karena kenikmatan yang lain. Termasuk syukur kita dengan peringatan Maulid. Alhamdulillah.
Nanti pertanyaan yang keberapa nih? Yang bisa jawab angkat tangan, boleh pulang duluan. Kenapa ayat menyebut ridhonya Allah? Apa bedanya ridho dengan rahmatnya Allah? Halo. Apa bedanya ridhonya Allah dengan rahmatnya Allah? Kalau rahmatnya Allah, Allah berikan kepada siapapun. Kepada tumbuhan Allah kasih rahmat kasih sayangnya Allah. Kepada hewan Allah kasih, apalagi kepada kita manusia. Bukan cuma orang yang beriman kepada Allah dicurahkan rahmat kasih sayangnya, orang yang tidak beriman sekalipun Allah tetap kasih rahmat. Betul? Enggak beriman, boro-boro sholat, boro-boro puasa, tapi kayaknya rezekinya lancar aja. Halo? Ada? Banyak. Tapi kalau ridhonya Allah khusus bagi kita orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Jadikan Allah senantiasa ridho, senantiasa senang kepada kita. Insya Allah. Waktunya sholat kita sholat, waktunya puasa Ramadan kita puasa, waktunya tunaikan zakat kita bayarkan zakat, Allah ridho dengan kita. Waktunya hadir di majelis ilmu, kita hadir di majelis ilmu. Terlebih Maulidul Rasul seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Apa yang keempat? Jangan cuma diri kita aja yang sukses. Kita perhatikan keluarga kita, anak-anak kita. Kita juga harus sukseskan mereka. Jangan cuma kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sementara kita apa ya dengan anak-anak kita? Na'udzubillah min. Kita punya PR juga harus mensukseskan agar putra putri kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Perhatikan sandang, pangan, papan dan pendidikan keluarga kita. Insya Allah. Karena ada orang tua sukses tapi anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya anak 3, yang 1 bandar narkoba. Prihatin. Anak yang kedua sukanya judi melulu. Anak yang ketiga minum minuman keras. Na'udzubillah min. Ini termasuk media pendidikan untuk putra putri kita, acara-acara yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan ketetapan iman dan Islam kepada mereka dan kepada kita semua. Amin Allahumma. Yang kelima, inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Halo. Ya Allah, masa laluku begitu gelap, banyak dosa, banyak kemaksiatan yang aku lakukan. Ada yang gak punya dosa malam ini? Pulang duluan gak apa-apa yang gak punya dosa. Kita semua pasti punya dosa. Kita semua pasti pernah melakukan dosa. Apalagi yang namanya manusia, al-insan ma'alul khata' yang tempatnya lupa, tempatnya berbuat salah ya manusia. Kalau nggak pernah berbuat salah bukan manusia, malaikat namanya. Termasuk hadir kita pada malam hari ini. Inni tubtu ilaik, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Aku hadir di peringatan Maulidul Rasul dalam rangka silaturahim, dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Dan terakhir, yang keenam, wa inni minal muslimin. Ini happy ending. Happy ending. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Sesungguhnya aku ya Rabb termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berislam kepadamu. Jadi harus happy ending. Apa happy ending orang yang beriman dan berislam? Harus husnul khotimah.
inilah upaya kita dalam rangka mencari ridhonya Allah, upaya kita agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ini saja oleh-oleh dari saya. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini merupakan guidance, panduan wabil khusus kepada mereka yang usia 40 tahun. Tapi bukan berarti yang di bawah 40 tahun abaikan ini. Kata Ustaz Ridho itu yang udah masuk 40 tahun berarti mumpung masih muda dan kita koya-koya aja. Awas, hati-hati, kita nggak tahu yang namanya umur. Ajal itu nggak mesti harus yang tua duluan diambil. Halo. Makanya alhamdulillah ini banyak hadir pada generasi muda dalam rangka perbaikan diri, dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita semua mengampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan minta maaf juga lebih sebelumnya. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.